Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia taufik rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan serta bisa menghadiri kajian rutin selama bulan Ramadan di Aula Yayasan As-Salamah Ungaran. Allah pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan As-Salamah Ungaran, yang terhormat Bapak Kabid Pendidikan Yayasan As-Salamah Ungaran, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Unit TK, SD dan SMP dan juga unit PU, yang terhormat teman-teman Dewan Guru dan juga karyawan-karyawati Yayasan As-Salamah Ungaran. Pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk membawakan acara kajian rutin pada hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022 dengan tema sholat tarawih yang sesuai sunnah yang akan dibawakan oleh Ustadz Bapak Mas Haji MPT. Sebelum kita mulai acara tersebut, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menghemat waktu, kajian rutin yang akan dibawakan oleh Bapak Mas Haji, waktu dan tempat saya persilahkan. Semoga Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Salamah Ungaran beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Yayasan As-Salamah Ungaran Bapak Ahmad Nazim Masakir Bidin, yang terhormat Kepala Sekolah SMP, IP, SDIT dan juga TK, IP As-Salamah Ungaran. Dan tak lupa kepada segenap dewan guru dan juga karyawan Yayasan As-Salamah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa Ramadan ini dengan keadaan lancar, sehat, dan semoga nanti tetap kuat sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hari ini itu tema yang saya terima, sholat tarawih sesuai dengan sunnah. Dan saya yakin bahwa dari kita semua sudah menjalankan sholat tarawih, bahkan kalau
sesuai dengan sunnah itu maksudnya sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa yang namanya sholat, ya ini materi, ya aqwalun wa af'alun mukhtatamatun bil takbir wa mukhtatamatun bil taslim isyaratul maksusah. Itu makna istilah pemahaman kita dalam sholat, yaitu suatu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian kata tarawih itu jamak dari kata tarwih yang artinya yaitu sejenak atau istirahat sebentar. Berarti ketika digabung yang namanya sholat tarawih berarti sholat yang dikerjakan ketika salam, baik 2 salam, ya artinya setelah kita melakukan 2 rakaat kemudian salam, ada yang melakukan 4 rakaat kemudian baru salam, barulah di situ kita itu istirahat sejenak. Kalau seandainya ada orang yang melakukan sholat tarawih secara cepat-cepat, ini tidak memahami makna tarawih. Karena kata tarawih itu ya istirahat sejenak, tidak berkebut-kebutan. Ya. Nah, sholat tarawih itu muncul atau awal mula dari diadakannya sholat tarawih ini itu pada masa Rasulullah. Nabi tidak langsung memberikan tahu kepada para sahabat. Jadi ketika Rasulullah pada waktu bulan Ramadan, Nabi itu keluar ke masjid kemudian melakukan sholat sendiri. Awal mulanya, jadi Nabi itu melakukan sholat sendiri tanpa memberitahu kepada para sahabat. Cuma sahabat yang melihat Rasulullah di masjid melakukan sholat, sahabat ikut. Besok hari lagi Nabi melakukan lagi, akhirnya sahabat ini sambil ikut dan memberitahu kepada yang lain, ya. Sehingga ketika Rasulullah mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, para sahabat jamaah itu semakin banyak, Nabi tidak datang ke masjid. Bahkan mereka para sahabat yang menunggu Rasulullah untuk melakukan sholat qiyamul lail itu kecewa dan bahkan mereka merasa putus asa, ditunggu tidak datang. Nah, kemudian pada waktu subuhnya Rasulullah baru datang. Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku, saya sengaja tidak datang untuk melakukan sholat malam karena saya khawatir dan takut seandainya saya datang maka sholat tarawih ini akan menjadi hal yang wajib. Nah, ini awal mulanya. Jadi pada masa Rasulullah sebenarnya sholat tarawih qiyamul lail itu sudah dijalankan. Cuma dalam riwayat yang ada itu Rasulullah menjalankan sholat tarawih 8 rakaat, kemudian ya dilanjutkan di rumah masing-masing sampai 20 rakaat. Kalau untuk masalah dasarnya jelas, dasar yang kita pakai adalah man qoma Ramadan imanan. Jadi pada masa Rasulullah itu tidak dimaknai tarawih, tapi maknanya adalah qiyamul lail. Mana tarawih itu muncul ketika pada masa pemerintahan khalifah yaitu Umar bin Khattab. Barulah dengan istihad beliau muncullah makna tarawih. Nah, setelah
dari kejadian Rasulullah itu memberikan contoh sholat tarawih itu 8 rakaat kemudian dilanjutkan menjadi 20 rakaat di rumah masing-masing, itu sebenarnya tidak diperjelas karena selama Rasulullah hidup itu hanya sholatnya dengan para jamaah, dengan para sahabat itu 8, kemudian baru pulang ke rumah masing-masing. Ditetapkannya 20 itu pada masa Sayyidina Umar karena kejadiannya itu melihat sebab sunnah akad sholat, sunnah akad sholat itu yang dilakukan selama 1 hari itu kan ada 10. Apalagi momentum Ramadan, sholat tarawih ini paling tidak harus lebih dari 10. Makanya dengan istiadatnya Sayyidina Umar, beliau menetapkan bahwa tarawih itu tidak 10 rakaat akan tetapi menjadi 20 rakaat. Kalau kita tahu bahwa aqdus shalah itu kan ada 10. Mulai dari qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, kemudian qobliyah isya itu 2 rakaat. Maka melihat perbandingan ini sunnah akad sunnah yang hampir mendekati wajib, maka Ramadan itu dilipatkan menjadi 20 rakaat. Ini istihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, awal ditetapkannya 20 rakaat, Sayyidina Umar pun juga melihat karena pada masa Rasulullah setelah meninggal, pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, para sahabat itu melakukan sholat tarawih juga tidak secara berjamaah. Satu, ada yang munfaridan, ada yang imamnya hanya mengimami 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Makanya pada Sayyidina Umar itu melihat kondisi situasi seperti itu, Sayyidina Umar akhirnya itu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa alangkah indahnya, alangkah nikmatnya seandainya sholat tarawih itu bisa dikerjakan secara berjamaah. Apalagi dimulai pertama sholat 20 itu dipimpin oleh orang yang hafidh Quran, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini 20 pada masa Sayyidina Umar. Kemudian berkembang lagi pada masa pemerintah Bani Umayyah, dinasti Umayyah, sholat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Jadi ada 3 patokan 8, ada 20, ada 36. Kalau mungkin di wilayah kita, di pedesaan yang kita jalankan 20 plus witir 3 jadi 23. Kalau mungkin di daerah saya di Semarang itu hampir mayoritas 8. Kecuali yang mau melakukan 20. Kalau seandainya melakukan 20 mesti setelah 8 rakaat balik kanan. Wah, kesel. Apalagi kalau kita melihat yang 36, mampu nggak kita melakukan sholat itu 36? Jamaahnya bubar. Nah, dari ketiga ini mulai dari 8, 20, kemudian 36, ini sebenarnya sama-sama dari segi pahalanya sama. Yang melakukan 8 baik karena dia mengikuti Rasulullah, yang melakukan 20 juga baik karena mengikuti Sayyidina Umar, yang melakukan 36 itu juga baik karena mengikuti Umar bin Abdul Aziz, yang mana ketika 36 itu karena melihat orang yang beribadah di kota Mekah itu pahalanya dilipatkan, dan bahkan orang yang ada di Mekah ketika melakukan sholat tarawih setelah 2 rakaat salam mereka kemudian melakukan tawaf, akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menambahi 4 rakaat untuk mengimbangi daripada tawaf itu sendiri, sehingga apa? Jumlahnya menjadi 36.
Nah ini kalau kita melihat dasarnya jelas. Kalau sholat sunnah, apa itu sholat tarawih yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasul, ya ini. Kalau kita mau melakukan sholat 8, ya silakan. Melakukan sholat yang 20, silakan. Kalau yang mau melakukan sholat 36, silakan. Tinggal kekuatan kita di yang pilih yang mana, apakah 20 atau 8. Kecuali kalau kita melihat dalam hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, memang sholat yang 8 itu ada kriterianya dalam satu hadis. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, berapakah Rasulullah itu melakukan sholat? Rasulullah itu melakukan sholat itu 8 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah panjenengan itu melakukan sholat yang jumlahnya 8 kemudian ditambah 3 itu sudah tidur atau belum? Rasulullah menjawab, mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Akan tetapi hadis itu dalam pandangan ulama, bahkan di kitab Sahih Muslim itu lebih dikuatkan tidak membahas sholat tarawih, akan tetapi sholat witir. Lah kemudian Pak, bagaimana Pak kondisi saat ini? Banyak di kalangan masyarakat kita ada yang melakukan sholat tarawih sekali 4 salam, boleh atau tidak? Ada yang 2 rakaat kemudian 1 salam, 4 rakaat baru salam. Tinggal kita pilih 4, 4, 3. Ada yang gitu kan? Banyak sekali. Kemudian ada yang 2, 2, 2, 2, setelah 5 kali baru 1. Nah, kalau kita meruntutkan dari dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan kaulnya para ulama itu mengatakan sholatul lail itu masna. Yang namanya sholat malam itu ya dua, maksudnya itu 2 rakaat baru salam, 2 rakaat baru salam. Nah, kecuali ketika kita mengikuti hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tadi saya sempat melihat hadis itu, boleh Rasulullah itu melakukan sholat 4 rakaat salam sekali, 4 rakaat salam sekali, kemudian baru 3 rakaat salam sekali. Tetapi dalam hadis itu tidak diperinci secara detail bagaimanakah panjangnya Rasulullah dalam 4 rakaat itu salam sekali, terus bagaimana yang dibaca itu tidak secara detail. Akan tetapi dalam pandangan madzhabul arba'ah, bahwa orang yang melakukan sholat sekali 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan makruh, kecuali Abu Hanifah, bahwa beliau mengatakan boleh dengan cara ittifaqan, yaitu dengan kesepakatan. Tetapi 4 rakaat itu menjadi pahalanya sama seperti 2 rakaat. Nah inilah artinya apa? Kalau kita menjumpai di kalangan kita ada yang melakukan 4 rakaat, ya jangan mencelur. Mungkin mereka punya dasar, mengambil dasarnya dari Abu Hanifah, yaitu ittifaqan, karena itu nanti pahalanya sama seperti orang yang melakukan 2 rakaat. Kecuali ketika kita bermadhab Syafi'i, Maliki, maka melakukan sekali 4 rakaat baru salam itu hukumnya adalah makruh. Bahkan kalau kita melihat dalam kaulnya dari Syekh Nawawi itu, bahwa sholat sunnah itu, apalagi sholat lain, itu harus 2 rakaat salam,
2 rakaat salam. Seandainya ada yang lebih, maka tidak diperbolehkan. Dan ini memang terjadi suatu perbedaan atau ikhtilaf kepada para ulama. Akan tetapi kita harus berpegang teguh kepada siapa? Kepada madhab yang kita pegang, yang kita ikuti sampai saat ini. Kita di Indonesia mayoritas adalah madhab Syafi'i. Ketika kita sudah berpegang kepada fikih madhab Syafi'i, karena Syafi'i mengatakan bahwa 4 rakaat sekali salam itu hukumnya adalah makruh, maka jangan kita lakukan. Itu. Jadi mulai dari dasarnya jelas sholat tarawih itu hukumnya sunnah ainin likulli rajulin wa nisa'in. Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah untuk laki-laki dan perempuan hukumnya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya secara berjamaah ini dalam pandangan ulama itu berbeda-beda. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berjamaah itu sunnah, hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik melaksanakan berjamaah itu sangat dianjurkan. Kemudian Abu Hanifah melaksanakan secara berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya apa? Dalam satu kampung ketika ada yang sudah melakukan, kita tidak melakukan, maka hukumnya adalah sudah gugur. Jadi melakukan sholat tarawih secara berjamaah dalam pandangan Imam 4 itu memang berbeda dalam hukumnya. Kecuali dari kita yaitu mazhab Syafi'i bahwa hukum berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dihukumkan. Ini pandangan dari dari ulama-ulama. Memang sampai saat ini masih ada suatu perdebatan, kadang itu terjadi, tapi jangan sampai perdebatan ini menjadikan kita itu tidak melaksanakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu memang munculnya atau awalnya sudah kita tahu dari Rasulullah, dimulai dari qiyamul lail, kemudian Sayyidina Umar, barulah sholat tarawih 20 rakaat, kemudian barulah Umar bin Abdul Aziz menjadi 36 rakaat. Akan tapi kita melihat pada saat ini kita kira-kira di Indonesia ini mayoritas adalah Syafi'i, dan Imam Syafi'i cenderung, bahkan para ulama salafus saleh itu cenderung untuk melakukan sholat tarawih yang jumlahnya adalah 20 rakaat. Kesepakatan mereka berdasarkan dari ijtihadnya sahabat. Karena dalam melihat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Artinya apa? Kita mengikuti kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengikuti kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari berpegang itulah para ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Hadi atas uraiannya mengenai sholat tarawih sesuai sunnah. Semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita semakin
memahami apa hukumnya sholat tarawih dan juga berapa rakaat yang kita pilih. Dari penjelasan tadi sudah sangat detail sekali. Matur suwun perhatian. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kajian rutin pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la